Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Edukasi dimanapun kalian berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nana Citra Lestari Magister Pendidikan selaku dosen pengampu pada mata kuliah pelajaran IPA SD 2. Perkenalkan, saya Noviani, NPM 30619566001. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global. Yuk kita simak. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan pengertian pemanasan global. Yang kedua, menjelaskan penyebab pemanasan global. Yang ketiga, menjelaskan terjadinya efek rumah kaca. Yang keempat, menjelaskan dampak dari pemanasan global. Dan yang kelima, menjelaskan cara pengendalian pemanasan global. Pernahkah Sobat Edukasi merasa bahwa lama-kelamaan suhu bumi semakin panas? Nah, mengapa demikian? Semua akan kita bahas di video kali ini ya, Sobat Edukasi. Yang pertama adalah pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer dan permukaan bumi, serta perubahan yang secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Apa penyebab terjadinya pemanasan global? Sebabnya ada banyak ya, Sobat Edukasi, seperti yang pertama adalah asap pabrik, yang kedua adalah polusi asap kendaraan, yang ketiga adalah penggundulan hutan, yang keempat adalah penggunaan AC atau hair dryer, dan yang kelima adalah pembakaran sampah secara berlebihan. Sebab-sebab ini tadi akan menimbulkan yang namanya efek rumah kaca. Penyebab terjadinya pemanasan global yang pertama, asap pabrik. Asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga gas metana. Asap pabrik ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia. Asap pabrik juga mengandung gas-gas berbahaya yang dapat menyebabkan suhu bumi itu memanas dan akan menyebabkan penipisan pada lapisan ozon yang berakibat menjadi efek rumah kaca bagi bumi. Penyebab yang kedua adalah polusi asap kendaraan. Salah satu penyumbang terbanyak terjadinya pemanasan global adalah polusi kendaraan. Asap-asap kendaraan akan menyumbang polusi udara yang mengandung berbagai macam gas merugikan yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Asap-asap kendaraan tersebut akan naik ke atas hingga kemudian menyebabkan memanasnya suhu bumi. Hal ini lama-kelamaan akan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon adalah lapisan pelindung bumi. Singkatnya seperti itu. Jadi ozon tadi akan melindungi bumi dari panas matahari yang berbahaya bagi makhluk hidup. Lapisan ozon tadi hanya sinar matahari yang baik saja yang bisa masuk ke bumi. Sedangkan sinar matahari yang jahat ditangkal oleh lapisan ozon tadi. Dan apabila lapisan ozon menipis akan berbahaya bagi makhluk hidup karena tidak ada lagi yang melindungi kita dari sinar matahari yang berbahaya tadi. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global yang ketiga yaitu penggundulan hutan. Sobat Edukasi, tahu nggak kalau pohon itu bisa mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen? Nah, itulah kenapa pentingnya pohon. Karena pohon bisa mengubah gas jahat menjadi gas yang baik dan bermanfaat.
Penggundulan hutan dan pembakaran hutan berarti mengurangi jumlah pohon yang berfungsi sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Ketika hutan-hutan digunduli, maka proses penetralisasi udara akan sulit dilakukan. Selain itu, produksi karbon akan sulit dikendalikan. Hal itu akan menyebabkan cepatnya proses penipisan lapisan ozon. Jadi, penting bagi kita harus menanam pohon dan jangan menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global yang keempat yaitu penggunaan AC, kulkas, dan hair dryer secara besar-besaran. AC dan hair dryer adalah dua benda elektronik yang akan memproduksi banyak sekali gas CFC. Penggunaan benda tersebut akan memicu pemanasan suhu bumi, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tipisnya lapisan ozon. Selanjutnya, penyebab terjadinya pemanasan global yang kelima yaitu pembakaran sampah secara berlebihan. Banyak orang membakar sampah rumah tangganya secara berlebihan, seperti kantong plastik, botol plastik, atau yang lainnya. Kemudian hasil bakarannya itu ditinggal begitu saja. Padahal plastik jika dibakar itu berbahaya. Selain plastiknya, hasil bakarannya pun yang ditinggalkan begitu saja juga sangat berbahaya, karena akan memunculkan gas metana yang juga berbahaya bagi bumi. Selanjutnya adalah efek rumah kaca. Bicara mengenai lapisan ozon dan penipisannya, otomatis akan bersangkutan langsung pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini juga salah satu hal yang sering kita dengar sebagai penyebab pemanasan global. Sebenarnya apa sih itu efek rumah kaca? Jadi, efek rumah kaca adalah fenomena ketika panas matahari di bumi terperangkap sehingga bumi menjadi semakin panas. Efek rumah kaca ini dibutuhkan bumi untuk menjaga perbedaan suhu di siang hari dan pada malam hari supaya tidak terlalu berbeda. Namun, jika terlalu banyak sinar matahari yang terperangkap juga bisa berbahaya ya. Efek rumah kaca ini dapat disebabkan oleh berbagai gas. Gas-gas ini yang menyebabkan efek rumah kaca antara lain yang pertama adalah karbon dioksida atau CO2, yang kedua adalah belerang dioksida, yang ketiga nitrogen monoksida, dan yang keempat adalah senyawa-senyawa organik seperti CFC. Dampak pemanasan global yang pertama adalah perubahan cuaca dan iklim. Nah, di mana perubahan cuaca dan iklim dikarenakan otomatis cuacanya akan panas. Contohnya pada suhunya itu akan meningkat ya, sebab panas yang terperangkap di dalam bumi. Yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Akibat panas yang sangat meningkat, es di kutub utara dan selatan akan ikut mencair. Coba bayangkan apabila es di kutub utara dan selatan itu mencair, bagaimana? Otomatis pasti volume air laut akan meningkat. Yang ketiga adalah menurunkan hasil pertanian. Mengapa? Karena bisa menurunkan hasil pertanian. Panas tadi akan membuat tanah mengering, menyebabkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan juga akan berkurang, tidak tersedia secara maksimal, dan mengalami kemungkinan kegagalan panen. Dan yang keempat adalah pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan, di mana hewan dan tumbuhan yang tidak dapat beradaptasi akan punah, akan mengurangi keragaman hayati. Dan yang kelima adalah pengaruh terhadap kesehatan manusia.
Meluasnya berbagai penyakit seperti demam berdarah, malaria, stroke, dehidrasi, dan lain sebagainya. Upaya pengendalian pemanasan global yang pertama adalah mengubah perilaku pribadi kita sendiri, yaitu seperti menghemat listrik, menanam pohon, dan mengurangi kendaraan bermotor. Yang kedua adalah langkah antisipasi secara kolektif, yaitu seperti menggunakan energi alternatif, melestarikan hutan, menghapus penggunaan CFC, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi atau ramah lingkungan. Yang ketiga adalah mengurangi gas CO2, yaitu seperti dengan cara menanam dan memelihara pohon dalam jumlah banyak, mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Ya, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai materi pemanasan global. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.